Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga dengan kawan-kawan kita yang hari ini tengah sakit. Semoga segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang pengembangan aplikasi kecerdasan artifisial dengan App Inventor. Tahukah kalian, saat ini teknologi kecerdasan artifisial telah banyak diimplementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Kalian mungkin pernah mendengar Google Assistant, Apple Siri, Amazon Alexa yang merupakan aplikasi asisten pribadi yang dapat melakukan pekerjaan tertentu dengan perintah menggunakan suara. Saat ini, banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan chatbot untuk berinteraksi dengan konsumen secara otomatis, atau ketika kalian menggunakan YouTube, maka akan muncul video rekomendasi yang sesuai dengan kesukaan kalian. Nama-nama produk di atas adalah contoh-contoh produk hasil dari kecerdasan artifisial, dan masih banyak contoh lain yang digunakan di industri dalam bentuk robot otomasi industri, robot penjelajah ruang angkasa, dan lain-lain. Kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) adalah kecerdasan yang dimiliki oleh sistem atau mesin atau komputer. AI mampu untuk melakukan tugas yang umumnya terkait dengan kemampuan makhluk cerdas. Istilah ini sering diterapkan pada proyek pengembangan sistem yang memiliki sifat intelektualitas manusia, seperti kemampuan untuk menalar, menemukan makna, melakukan generalisasi, atau belajar dari pengalaman masa lalu. Sejak perkembangan komputer digital tahun 1940-an, AI telah banyak diimplementasikan untuk melakukan tugas yang kompleks seperti misalnya menemukan bukti untuk teorema matematika atau bermain catur dengan sangat mahir. Namun, meskipun kemajuan terus-menerus dalam kecepatan pemrosesan komputer dan kapasitas memori, belum ada program yang dapat menandingi fleksibilitas manusia dalam domain yang lebih luas atau dalam tugas-tugas yang membutuhkan banyak pengetahuan sehari-hari. Di sisi lain, beberapa program telah mencapai tingkat kinerja yang sangat impresif yang dapat menggantikan para ahli dan profesional manusia dalam melakukan tugas-tugas tertentu seperti diagnosis medis, mesin pencari komputer, dan pengenalan suara atau tulisan tangan. Kecerdasan artifisial kemudian berkembang dengan memunculkan berbagai subbidang, yaitu A. Machine learning. Machine learning adalah mesin pembelajar yang mampu melakukan pembuatan model analitik secara otomatis. Mesin ini menggunakan beberapa metode berbasis statistik, jaringan saraf, fisika, dan lain-lain untuk menemukan insight atau wawasan tersembunyi dari data tanpa diprogram secara eksklusif. Mesin ini mampu mengambil kesimpulan secara otomatis. B. Deep learning. Deep learning adalah mesin pembelajar dengan pembelajaran mendalam menggunakan jaringan saraf tiruan dengan ukuran dan lapisan unit pemrosesan yang besar. Deep learning memanfaatkan kemajuan dalam kemampuan komputasi dari perangkat komputer yang semakin cepat dan algoritma training atau pelatihan yang terus meningkat kinerjanya untuk mengenali pola kompleks dalam data besar. Aplikasi umum deep learning yang banyak digunakan adalah pengenalan gambar dan suara. Pada beberapa literatur disebutkan bahwa deep learning adalah subset dari machine learning, dan machine learning adalah subset dari kecerdasan artifisial. Machine learning adalah bagian dari ilmu kecerdasan artifisial yang mempelajari cara membuat mesin atau sistem yang memiliki kecerdasan dan menyerupai manusia yang mampu belajar dan memecahkan masalah. Beberapa contoh dari machine learning adalah search engine pada peramban, contohnya Google dan Bing. Lalu sosial media yang memiliki kemampuan memberi saran kepada pengguna yang biasa disebut recommendation system,
contohnya YouTube, Netflix, e-commerce. Lalu mobil otonom, contohnya Tesla, game dengan pengambilan keputusan otomatis. Machine learning diharapkan menjadi sistem yang mampu belajar terus-menerus. Dengan semakin banyak data yang dipelajari, sistem akan menjadi semakin pintar. Bagaimana cara kerja machine learning untuk klasifikasi gambar atau image? Klasifikasi gambar adalah salah satu fitur penting pada machine learning. Sebagai contoh pada mobil otonom yang dapat bergerak tanpa sopir. Mobil ini harus mampu dengan cepat untuk menginterpretasikan dan mengklasifikasi sebuah objek yang dilihat dari kamera. Mobil harus menentukan apakah objek tersebut kendaraan lain, pejalan kaki atau pedestrian, atau rampu lalu lintas. Hal ini sangat penting bagi mobil otonom karena sangat memengaruhi pada gerak jalan mobil. Salah satu library atau extension perkakas machine learning di MIT-F Inventor yang mampu mengklasifikasikan gambar adalah Log Extension. Library ini dapat menerima gambar yang diambil dari kamera sebagai input dan mampu mengklasifikasi gambar input tersebut menjadi output yang disajikan dalam bentuk teks atau tulisan. Contoh pada gambar berikut adalah klasifikasi sebuah gambar. Apakah kelas atau kategorinya adalah kucing atau anjing? Kita lihat bahwa inputnya adalah sebuah gambar. Kemudian prosesnya adalah mengklasifikasi atau classifier kucing atau anjing. Maka outputnya akan muncul bahwa kucing tingkat kepercayaannya 95%, sedangkan anjing tingkat kepercayaannya 5%. Untuk mendapatkan output klasifikasi berupa teks, kucing tingkat kepercayaannya 95% atau anjing tingkat kepercayaan 5%, terjadi proses penghitungan atau komputasi yang cukup tinggi dan kompleks. Pada komputasi akan menghasilkan kesimpulan sebuah gambar adalah kucing atau anjing. Agar dapat menghasilkan kesimpulan yang mampu mengklasifikasikan gambar, sistem pada awalnya dilatih untuk dapat mengklasifikasikan gambar atau image tertentu. Sebagai contoh, jika kalian ingin mengembangkan sistem untuk dapat mengenali dan mengklasifikasi gambar kucing atau anjing, maka kalian harus melatih sistem dengan memberikan banyak gambar kucing dan memberi nama kategori atau label pada kucing dan memberikan banyak gambar anjing serta memberi label atau kategori anjing juga agar sistem dapat mengingat dan mengenalinya. Memberikan kategori atau label sangat penting bagi sistem, sehingga ketika sistem diberikan input gambar baru, sistem akan dapat menentukan apakah gambar tersebut mirip gambar kucing atau anjing. Dengan contoh gambar kucing dan anjing yang cukup, program akan terlatih untuk menentukan atau mengklasifikasi suatu gambar adalah anjing atau kucing. Secara umum, semakin banyak gambar yang dilatihkan untuk tiap-tiap kelas, sistem akan menjadi semakin baik dan andal ketika mengklasifikasikan gambar baru. Ketika sistem telah dilatih dengan gambar yang cukup, selanjutnya sistem dapat diuji dengan memberikan gambar baru yang tidak diberikan pada saat pelatihan atau pada saat training. Menurut kalian, apa hasil klasifikasi dari gambar tadi? Jika hasil klasifikasinya keliru, maka sistem machine learning kita dapat dilatih dan diuji kembali dengan gambar baru tadi, sama seperti manusia yang terus-menerus belajar. Pelatihan atau pembelajaran yang terus-menerus membuat sistem kita semakin pintar. Tapi kita harus berhati-hati, karena sistem kita hanya dirancang untuk hanya mampu mengklasifikasikan gambar yang telah kita latihkan. Dalam hal ini adalah kucing atau anjing. Sebuah gambar yang sangat berbeda bisa jadi akan diklasifikasikan sebagai kucing atau anjing. Sebagai contoh, gambar kuda berikut bisa saja terklasifikasi sebagai kucing atau anjing yang merupakan klasifikasi yang salah. Jadi, karena sistem pengklasifikasi kita hanya bisa membedakan dua kelas atau kategori atau label, maka gambar berbeda akan diklasifikasi pada dua kelas tersebut. Kelas dapat dikembangkan atau ditambah untuk kelas atau kategori yang lain dengan proses pelatihan dan pengujian kembali.
Salah satu algoritma penting untuk klasifikasi gambar pada machine learning adalah Artificial Neural Network atau jaringan saraf buatan. Artificial Neural Network atau ANN diinspirasi dari cara kerja otak manusia yang terdiri dari kumpulan neuron. Pada sub berikut, kalian akan belajar dasar dari algoritma ANN. Artificial Neural Network. ANN adalah algoritma machine learning yang digunakan pada library atau extension Look Extension MIT di IDE App Inventor. Look Extension akan kalian eksplorasi pada aktivitas selanjutnya. ANN memiliki cara untuk merepresentasikan pengetahuan dalam kumpulan node yang diilhami dari kumpulan neuron pada otak manusia yang saling tersambung. Hubungan antar node digambarkan dalam bentuk garis yang diilhami oleh sinapsis pada otak manusia. Pengetahuan pada node dan sinapsis tercipta melalui runtunan proses komputasi random, spesifik, dan saling terkait dengan node lain. Ilustrasi ANN sederhana tampak pada gambar berikut. Node digambarkan dalam bentuk bulatan dan garis. Hubungan antar node digambarkan dengan garis panah. Node input pada lapisan input menerima input, maka gambar akan direpresentasikan dalam bentuk data di node input. Node berikutnya akan melakukan komputasi untuk menentukan kelas apa dari gambar pada input tersebut. Garis panah memiliki bobot atau weight berbeda yang tampak dengan tebal tipisnya garis panah. Proses komputasi yang terjadi dengan melibatkan bobot garis panah dan node terus berlanjut lapisan berikutnya yang akan dibandingkan dengan gambar sesuai label. Ada proses umpan balik atau feedback yang terjadi yang terus-menerus. Perbedaan pembandingan akan memicu perubahan bobot pada garis panah sehingga membentuk konfigurasi yang optimal. Umpan balik akan berhenti saat konfigurasi telah dianggap optimal. Proses pelatihan adalah proses untuk memperbaharui bobot pada garis panah menuju kondisi optimal yang terbaik untuk pengklasifikasian pola. Pelatihan dianggap cukup jika pengklasifikasian telah mampu mengklasifikasinya gambar sesuai dengan labelnya, bahkan juga jika gambar adalah gambar baru. Proses pelatihan adalah komputasi yang cukup kompleks seperti bagaimana menghitung error pada saat pembandingan, pembaharuan bobot, dan termasuk bagaimana gambar untuk pelatihan telah mewakili keseluruhan dari gambar yang akan diklasifikasi. Hal ini terus menjadi topik riset di machine learning dan ANN sampai saat ini. Pada ANN dikenal dua jenis pelatihan yang disebut supervised dan unsupervised learning. Supervised learning adalah cara umum yang digunakan untuk klasifikasi gambar di mana gambar input dan label telah diketahui. Contoh pada klasifikasi gambar dengan kelas atau kategori atau label kucing dan anjing adalah salah satu contoh supervised learning. Jenis pelatihan unsupervised learning menggunakan cara di mana input tersedia, namun kelas atau kategori atau label belum diketahui. Pelatihan jenis ini biasanya digunakan untuk mencari pola baru. Misalnya, dari data perjalanan para turis, data medis yang akan dicari pola baru yang belum diketahui sebelumnya. Look Extension. Ekstensi Look Extension adalah library neural network dengan jenis MobileNet yang secara khusus dirancang untuk mengenali gambar dengan menggunakan ponsel. MobileNet sebenarnya telah dilatih untuk mengenali 999 kelas dengan jutaan gambar. Kelas gambar tersebut dapat diakses di halaman tautan tersebut. Halaman tautan tersebut termasuk dengan labelnya. Ekstensi ini bukan merupakan kode inti dari App Inventor, namun dapat digunakan dengan App Inventor dengan melakukan import ekstensi. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.